Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil laddat. Amma ba'd, ibadallah, para hamba Allah, di malam yang penuh dengan berkah ini, di malam bulan Ramadan, sebelum kita terlena, sebelum kita terpejam, marilah sejenak kita bayangkan kehidupan kedua kita nanti. Sejenak mari kita pulang ke kampung akhirat. Ibadallah, para hamba Allah, Rabb kita sudah menegaskan kepada kita semua, walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat mempunyai ajalnya. Setiap makhluk mempunyai batas waktu kehidupannya. Dan apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ini Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34. Ibadallah, para hamba Allah, ketika kita memahami dan meyakini bahwasanya semua manusia mempunyai ajal, setiap kita mempunyai batas waktu kehidupannya, maka yang harus kita pikirkan adalah akan seperti apakah kondisi kita ketika ajal mendatangi kita. Akan seperti apakah kondisi kita saat malaikat maut menjemput. Apa yang akan kita lakukan saat nyawa kita dicabut dari jasad kita. Ibadallah, para hamba Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, maka dia juga akan dimatikan di atas kebiasaannya tersebut. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Imam Hafidz Zainuddin Al-Munawi rahimahullah mengatakan maksudnya ia mati karena sesuai dengan kebiasaannya dan dibangkitkan sesuai dengan hal itu. Ibadallah, para hamba Allah, betapa banyak orang yang berharap meninggal dalam kondisi husnul khotimah, berharap mati dalam kebaikan, akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Dia mendapatkan su'ul khotimah, kematian yang buruk. Maut menjemputnya tatkala ia sedang bermaksiat kepada penciptanya dan pencipta alam semesta ini. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin seseorang meninggal dalam kondisi husnul khotimah sementara hari-harinya ia penuhi dengan bermaksiat kepada Allah? Bagaimana mungkin dia berharap bisa wafat dalam keadaan yang terbaik jika ia penuhi hari-harinya tanpa menjaga pendengarannya, tanpa menjaga lisannya, pandangannya ia umbar, hatinya dipenuhi dengan beragam penyakit hati, malas dan meninggalkan ibadah, dan lisannya jauh dari berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, sesungguhnya seseorang akan dicabut nyawanya berdasarkan kehidupan kebiasaan yang ia jalankan sehari-hari. Ibadallah, para hamba Allah, marilah kita menyimak bagaimana para salafus soleh mereka menghadapi kematian dan mereka bisa meraih husnul khatimah karena sehari-hari mereka
adalah kebaikan demi kebaikan. Seperti dirangkum dalam Tarikh Al-Islam karya Al-Imam Ad-Dahabi dan Ats-Tsabat 'Indal Mamat karya Ibn Al-Jauzi, dan dalam kitab-kitab yang lain ada kisah-kisah yang menggugah hati kita agar kita bisa membiasakan diri beramal soleh, melakukan kebaikan, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala maut menjemput kita pun dalam keadaan tersebut. Seperti apa yang dialami oleh seorang ahlul ibadah, yaitu Abdullah bin Idris yang wafat pada tahun 1090. Dari Husain Al-Anqadhi, ia bertutur, ketika kematian mendatangi Abdullah bin Idris, maka putrinya pun menangis. Maka melihat putrinya menangis itu, dia mengatakan, "Wahai putriku, jangan menangis. Sungguh aku telah menghatamkan Al-Quran di rumah ini 4.000 kali." Kemudian ada kisah dari Abu Bakar bin Ayyash yang wafat pada tahun 193 Hijriah. Tatkala kematian mendatangi Abu Bakar bin Ayyash, maka saudara perempuannya pun menangis, khawatir, ketakutan. Maka Abu Bakar pun berkata kepadanya, "Janganlah menangis. Lihatlah di pojok rumah ini, sesungguhnya saudara laki-lakimu ini telah menghatamkan Al-Quran di situ sebanyak 18.000 kali." Ada lagi kisah dari Amir bin Abdullah Az-Zubair. Ketika Mus'ab bin Abdullah bercerita tentang Amir bin Abdullah bin Zubair yang dalam keadaan sakit parah, Amir bin Abdullah mendengar muadzin mengumandangkan adzan untuk sholat maghrib. Padahal ia dalam kondisi sakaratul maut, pada nafas-nafas terakhir. Maka mendengar adzan itu pun Amir mengatakan, "Pegang tanganku, bawa aku ke masjid." Mereka pun berkata, "Engkau dalam kondisi sakit ya Amir?" Dia pun berkata, "Aku mendengar muadzin mengumandangkan adzan sedangkan aku tidak menjawab. Bagaimana mungkin? Pegang tanganku, bawa aku ke masjid." Maka mereka pun memapahnya, lalu ia pun sholat maghrib bersama imam berjamaah hingga ia pun sholat 1 rakaat kemudian meninggal dunia. Begitulah ahli ibadah ini, yakni Abdullah bin Idris, telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 4.000 kali. Abu Bakar bin Ayyash telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Dan Amir bin Abdullah Az-Zubair saat sakaratul maut masih memenuhi panggilan adzan ke masjid. Semuanya demi menghadapi waktu yang sangat kritis ini, yaitu kematian, yakni waktu untuk meninggalkan dunia ke alam akhirat yang abadi. Kita semua juga tahu bahwa kematian datang tiba-tiba. Pertanyaannya, akan seperti apakah kondisi kematian kita nanti? Dan tentu jawabannya akan sesuai dengan kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Rabbal arsyil karim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.